Amin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu semuanya, kami dan Pak Bisri ini kemarin mengikuti kegiatan PKG di Kota Malang, di mana kami dipilih untuk mengikuti seluruh Indonesia, dan kami diminta juga untuk menindaklanjuti atau RTL, rencana tindak lanjut kepada panjenengan semuanya. Karena di sini kami diminta untuk melakukan aksi nyata. Aksi nyata di sini sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga kami menyampaikan kepada panjenengan semuanya. Ini salah satu target yang harus kita sampaikan kepada PMM di sini. Baik, untuk pertama kali kami ingin menyampaikan tentang rencana tindak lanjut RTL di sini. Kami menggunakan RTL ini dengan program turnamen futsal yang menggunakan model pembelajaran Sport Education Model atau SEM. Nah, SEM ini merupakan model pembelajaran yang memang secara keseluruhan, di mana model ini semuanya peserta ya berpusat pada peserta didik di sini. Semuanya peserta didik itu diminta untuk melakukan segala apa yang ada di pembelajaran itu. Tidak hanya memberikan pembelajaran, ikuti pembelajaran, akan tetapi anak-anak itu ditugaskan juga pembelajaran itu dengan berbagai bidangnya masing-masing yang disukai di sini. Contohnya misalnya di sini kami menggunakan SEM ini dalam kegiatan di mana dulunya itu kita melakukan kegiatan yaitu namanya class meeting, kita rubah untuk kegiatan ini dengan kegiatan yang model SEM di sini. Siapa yang terlibat di situ? Ya anak-anak semuanya. Anak-anak ya jadi wasitnya, anak-anak ya jadi skornya, anak-anak juga jadi hakim garisnya, anak-anak juga sebagai suara gembiranya, juga anak-anak juga sebagai pelatihnya, seperti itu. Semuanya dilibatkan di situ. Sedangkan gurunya itu hanya memberikan bimbingan kepada anak-anak tersebut. Nah, ini akan kita laksanakan insya Allah pada tanggal 15 sampai tanggal 20. Gurunya tugasnya apa? Gurunya adalah membimbing anak-anak per kelasnya. Kelas yang kami gunakan adalah untuk, karena kami ini ditugaskan di kelas 456, maka yang kami gunakan adalah kelas 456. Sebelum ke sana, kami menyampaikan bahwa program ini saya namai dengan tema suci jiwa dan raga. Suci jiwa dan raga, kayaknya suci dalam artian hati kita suci, jiwa dan raga. Suci sebenarnya ada istilahnya di sini. Suci adalah semua untuk cinta, jiwa dan raga, seperti itu ya. Ya, itu untuk temanya. Sedangkan latar belakang, tujuan dan semuanya di sini nanti akan disampaikan oleh Pak Bisri. Adapun untuk pelaksanaan dari SEM ini, ya, SEM ini kami memang menggunakan yang namanya permainan futsal atau turnamen di dalam futsal ini kelas 4, 5, 6, di mana nanti ada sebuah langkah-langkah yang harus kami lakukan di sini. Yang pertama, kami akan melakukan yang namanya koordinasi dengan anak-anak semuanya di sini. Kemudian yang kedua, kami juga akan melakukan suatu diskusi bersama-sama dengan teman-teman untuk bagaimana pelaksanaan ini bisa berjalan dengan lancar. Next, latar belakangnya nanti aja. Kemudian model SEM di sini, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh anak-anak di sini, dia memang harus dilakukan tidak semata-mata pada saat itu dilakukan, tapi perlu adanya suatu program di mana musim-musim di sini ditata dari mulai semester 1, semester 2 begitu ditata, sehingga pelaksanaan gongnya itu pada saat pelaksanaan di SEM di sini, di pelaksanaan di turnamen futsal di sini. Nah,
di pertengahan di situ memang banyak sekali kendala-kendala yang harus kita selesaikan bersama-sama supaya persiapan itu juga matang di sini. Nah, baik itu teknik, taktik, strategi, semuanya, keterampilan semuanya di sini itu diolah di situ. Ya, diolah di situ. Kemudian pada saat pelaksanaannya, disinilah siswa itu mengeterapkan dengan aksi nyata untuk melakukan suatu program yang namanya program jaringan pembelajaran SEM ini. Nah, tadi sudah saya katakan untuk anak-anak itu ada yang menjadi wasit, ada yang jadi pelatih, ada jadi komentator dan semuanya di sini. Lanjut, next. Kemudian Sport Education Model di sini SEM ini dapat menguatkan murid study agency yang dimana dia itu bisa memberikan suara, voice, pilihan, choice dan kepemilikan. Nah, dari tiga segitiga ini merupakan suatu bagian di mana dia itu merasa memiliki bersama-sama untuk kegiatan-kegiatan yang dia lakukan di sini. Nah, untuk program SEM ini membutuhkan suatu koordinasi di mana koordinasi baik itu dari tim masing-masing di sini untuk bagaimana memenangkan suatu pertandingan itu atau turnamen itu. Dan itu pun didukung dengan aset yang ada di dalam sekolah. Asetnya apa saja? Asetnya itu bisa aset dari SDM anak-anak itu sendiri, yang kemudian aset dari prasarana, kemudian asetnya juga dari dari lingkungan yang ada, ya. Kemudian next ya. Juga asetnya itu juga dari kita kerjasama dengan tim atau mungkin pelatih-pelatih yang ada di luar di sini. Itu merupakan bagian dari aset yang kita miliki untuk melaksanakan kegiatan turnamen futsal ini bisa berjalan dengan lancar. Next. Nah, tujuannya terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, terampil, sehat, bugar jiwa dan raga, serta berprestasi. Itu bagian dari tadi suci jiwa dan raga. Kemudian yang kedua, penerapan konsep belajar aktif, di mana peserta didik terlibat langsung dalam kegiatan kehidupan nyata pada peran yang dipilih dalam pembelajaran SEM tersebut. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana dia itu melakukan turnamen tersebut. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman peserta didik berdiferensiasi. Nah, maksudnya berdiferensiasi adalah di mana anak-anak itu bermacam-macam memang karakternya. Ada yang suka sepak bola, ya terjunlah ke permainan sepak bola. Ada yang suka untuk jadi penonton saja, ya terjunlah kepada jadi penonton. Kalau memang dia suka jadi wasit, ya terjunlah dia itu untuk diarahkan ke wasit seperti itu. Itu berdiferensiasi. Kemudian yang keempat yaitu untuk meningkatkan peserta didik dalam berpikir kreatif, inovatif dan menyenangkan dalam pembelajaran turnamen futsal. Next. Nah, untuk capaian langkah-langkah dari hasil yang diharapkan di sini, capaiannya adalah pemahaman tentang peraturan permainan futsal. Dia tahu bagaimana cara bermain futsal di sini. Terus kemudian dapat meningkatkan skill individu atau tim. Berarti anak-anak itu setelah anak-anak melakukan turnamen ini, ya skillnya itu bertambah di sini baik individu maupun timnya di sini masing-masing kelas. Meningkatkan strategi kerjasama, baik itu teknik, taktik, tanggung jawab dan sportivitas di dalam suatu permainan di sini. Capaian yang terakhir adalah anak-anak itu semuanya ya bekerja sama, ya saling mendukung dan saling menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di tim itu, dan yang pandai itu bisa memberikan suatu contoh-contoh yang baik kepada timnya di sini. Kemudian langkah-langkah di sini, langkah-langkahnya adalah kita harus membuat flyer ya dalam kurun 1 semester atau mungkin 2 semester di sini, membutuhkan flyer juga untuk menyampaikan kepada informasi kepada anak-anak. Kemudian menentukan jumlah timnya, kemudian persiapan technical meeting, kemudian sistem pertandingan, apa yang dilakukan, apa gugur atau setengah kompetisi, menentukan persiapan musim dan penyelenggaraan turnamen, kemudian pembagian peran pada perayaan yang ada di dalam
setelah adanya turnamen itu. Mungkin perlu adanya pembagian trofi atau piagam atau mungkin uang pembinaan di sini. Kemudian hasil yang diharapkan di sini, diharapkan kegiatan turnamen futsal ini berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kemudian mempunyai data atau catatan peserta didik yang memiliki keterampilan yang lebih untuk ditindaklanjuti di kemudian hari. Kemudian mendapatkan pengalaman yang bermakna yang berpusat pada peserta didik. Kemudian perannya di sini peserta didik dapat memilih peran ya sesuai dengan kemampuannya masing-masing, apa memang dia di panitia itu sebagai pelatih, apa mungkin jadi pendatat, atau mungkin jadi pemain atau pesorak atau mungkin yang lainnya. Itu semuanya sesuai dengan keinginan anak-anak semuanya. Kita data semuanya dulu, baru nanti pelaksanaannya kita lakukan. Next. Struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar di sini, ya. Kegiatan ini merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler, artinya kelanjutan dari pembelajaran yang sudah berjalan, ya. Kemudian peserta didik yang terlibat di sini di fase B, C, kelas 4, 5, 6. Kemudian waktu kegiatan di sini tanggal 15 sampai tanggal 20, jamnya jam 7.30 sampai jam 11 ya, karena anak-anak sudah melaksanakan kegiatan UAS atau ASAT di sini, sudah selesainya itu kita lakukan kegiatan ini. Kemudian tempatnya di lapangan halaman SD Sabilillah Malang, alamatnya di Jalan Ayani nomor 15 Malang. Kemudian struktur organisasinya itu seperti itu ya, ada penanggung jawab, ada penanggung jawab teknik umum semuanya, dan ada ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya, dan seterusnya. Next. Untuk pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah di sini, sekolah itu memiliki kepala sekolah, guru, dan siswa, peserta didik. Kemudian peserta didik kelas 1 sampai kelas 6 ini jumlahnya juga luar biasa ya, jumlahnya 878 siswa. Kemudian memiliki lapangan olahraga yang cukup luas, sarana prasarana yang cukup yang memadai, dan ada ruangan laptop, ada ruangan untuk lab IT ya, ada laptop, ada perpustakaan, semuanya ada fasilitas yang ada di sekolah yang bisa digunakan untuk memberikan literasi atau untuk pengetahuan, menambah pengetahuan di dalam menghadapi turnamen yang akan dilaksanakan di sini. Next. Untuk evaluasi di sini secara keseluruhan dilaksanakan pada akhir kegiatan nanti. Kemudian untuk tantangannya di sini dalam pengelolaan waktu ya. Kadang-kadang ada yang molor, ada yang kegiatan itu mungkin karena hujan atau mungkin yang lainnya. Kemudian ada kemungkinan untuk memberikan motivasi kepada peserta didik. Bagaimana peserta didik itu bisa melaksanakan kegiatan ini, rasa memiliki yang tadi sudah saya sampaikan tadi, supaya anak-anak itu bisa melakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian keterlibatan orang tua. Ya, keterlibatan orang tua ini untuk mensupport baik itu dana atau sarana prasarana yang dilakukan oleh anak-anak semuanya. Kemudian ada manajemen tim di sini, ada perbedaan tingkat keterampilan ya. Artinya kita melihat bahwa anak-anak itu ada yang bagus, ada yang setengah, ada yang mungkin kurang. Di sini kita punya catatannya masing-masing. Untuk solusinya di sini perlu adanya penjadwalan yang efisien, mencari alternatif apabila terjadi faktor alam, misalnya hujan atau yang lainnya, atau mungkin ada rapat atau mungkin yang lainnya ya. Terus yang ketiga, melakukan pendekatan persuasif ya, yang konstruktif dengan pujian ya. Kita perlu adanya suatu pujian-pujian kepada anak-anak peserta didik itu supaya anak-anak itu tambah bermotivasi di sini. Terus adanya komunikasi dengan orang tua ya, supaya anak-anak ini bagaimana keperluannya, apa yang dibutuhkan di sini, orang tua akan mendukung di sini. Kemudian yang kelima, menyiapkan kekurangan yang dibutuhkan baik peserta maupun panitia. Apabila pada saat pelaksanaan itu mungkin adanya suatu yang namanya UKS yang menyiapkan untuk supaya anak-anak kalau terjadi sesuatu, nah ini yang perlu kita
kita siapkan semuanya. Saya kira itu untuk penyampaian bagaimana tindak lanjut ini. Mudah-mudahan pelaksanaan untuk di kemudian hari tanggal 15 sampai tanggal 20 ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk.